Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holida dengan NIM 2203621. Yang terhormat, Ibu Yesi Aprihatin AMD KIB SKM MKS selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi ketujuh pada pertemuan ketujuh dan resume dari podcast kaki 5 episode 6. Untuk peta konsep materi pertemuan ketujuh yaitu mengenai peluang dan tantangan wirausaha di era TI dan mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Pertama saya akan membahas tentang revolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Kemudian, terdapat revolusi industri, yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agrisme ke ekonomi industri. Jadi, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri, yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap saji atau siap pakai. Dari revolusi industri itu sendiri, studi menyebutkan istilah revolusi industri 4.0 yang pertama kali muncul pada tahun 2012 ketika pemerintah Jerman memperkenalkan strategi pemanfaatan teknologi yang disebut dengan industri 4.0. Industri 4.0 itu sendiri merupakan salah satu pelaksanaan proyek strategi teknologi modern Jerman tahun 2020. Bidang ekonomi pada revolusi industri 4.0 saat ini sedang pada perubahan besar pada kemajuan teknologi memungkinkan otomatisasi hampir di semua bidang. Di antara tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini, teknologi yang menggabungkan dunia fisik digital dengan cara yang fundamental, mengubah umat manusia, sejauh mana informasi ini dapat berdampak positif. Dampak positifnya yaitu dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, banyak sekali munculnya bisnis belanja online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Beralih dari revolusi industri, sekarang tentang media sosial. Media sosial sendiri didefinisikan sebagai sebuah media online yang dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Penggunaan media sosial dalam KBBI itu sendiri merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut ahli, Ade Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. Menurut Lutmeti, Revas, dan Baby, menggunakan media oleh individu dapat dilihat dari hal yaitu terdapat dua hal, yaitu jumlah waktu dan hubungan media dengan individu. Manfaat media sosial. Manfaat media sosial. Media sosial berfungsi sebagai sarana investasi masa depan, berfungsi sebagai simbolik kapital, media untuk mencari pengalaman baru di tengah pergerakan remaja, untuk selalu melakukan eksplorasi dan membangun identitas dirinya, di mana teknologi dijadikan manifestasi, objek pembeda dalam lingkungan sosial seperti gender, kelas sosial, atau generasi dengan agen yang keteraturan dalam kehidupan sosial. Teknologi berfungsi sebagai fasilitator, sekaligus pembatas zaman. Kemudian hubungan media sosial dengan wirausaha itu sendiri yaitu dengan adanya teknologi, media sosial yang merupakan suatu cara atau metode untuk mengolah suatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga wirausaha dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Manfaat media sosial dalam pemasaran. Begitu banyak hal yang bisa kita lihat yaitu mempermudah dalam mencari pelanggan, membantu dalam mencari target konsumen, mempermudah konsumen dalam memberi feedback, meningkatkan pengunjung, memberikan informasi lebih cepat, dan membantu konsumen dalam menjangkau bisnis media sosial. Kemudian dari sumber lain saya mendapatkan beberapa peluang dan tantangan bisnis di era digital, yaitu yang pertama munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis, di mana perkembangan informasi pada saat ini mewabah ke pola hidup masyarakat yang mengandalkan dunia virtual untuk kegiatan sehari-hari. Sejak dilanda pandemi COVID-19, gaya hidup masyarakat cenderung memilih berbelanja dengan cara online untuk melengkapi kebutuhan, terlihat meningkat tajam. Cara ini dinilai lebih mudah, praktis, dan efisien, karena kita tidak perlu berinteraksi dan berhadapan dengan orang banyak. Kemudian keinginan yang serba cepat. Jangkauan internet yang sangat luas tentu saja berpengaruh pada berbagai hal, bahkan bagi Anda sekaligus konsumen.
Kemudian, media, pemasaran semakin tak terbatas dan persaingan semakin tinggi. Hidup pada dunia yang serba digital saat ini, pemilik bisnis dapat dengan mudahnya melakukan pemasaran produk secara online. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan biaya khususnya karena pemilik bisnis tidak harus melakukan sewa tempat luas yang melakukan berbagai transaksi. Kemudian peluang yang terakhir adalah proses transaksi menjadi semakin mudah, tetapi kecenderungan masyarakat semakin berubah. Jadi, aktivitas di dunia maya berjalan selama 24 jam dalam sehari. Hal ini membuat semakin mudahnya konsumen melakukan bisnis melalui transaksi dengan lebih cepat. Bahkan saat ini ada berbagai macam opsi pengiriman barang dan pembayaran semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu. Berikutnya yaitu mengenai resume podcast kaki 5 episode 6 yang berjudul Berawal dari Guru, Sekarang Sukses Jadi Pengusaha. Hostnya di sini adalah Dr. Hanif Al-Kadri MPD, kemudian narasumbernya adalah Dr. Andes Haji Marlis MM. Beberapa poin yang bisa saya ambil yaitu yang pertama, untuk menjadi pengusaha tidak harus punya modal awal, yang terpenting harus yakin dan punya tekad yang kuat. Yang kedua, pengambilan keputusan itu penting. Oleh karena itu, waktu yang lama dalam mempertimbangkan sebuah keputusan adalah hal yang wajar. Kemudian yang ketiga, keputusan yang menyangkut diri sendiri tidak perlu didiskusikan dengan orang lain, tapi kitalah yang harus dapat mempertimbangkannya dengan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, untuk menjadi pengusaha sukses harus mau memulainya dengan berani dan harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa pasti berhasil. Kemudian yang kelima, jangan terlalu banyak berpikir, karena terlalu banyak berpikir juga akan menyusahkan diri sendiri. Kemudian yang keenam, di balik kesulitan yang kita hadapi, pasti ada kesempatan di dalamnya. Dan yang terakhir, hidup adalah perjuangan. Takdir itu dijemput, bukan ditunggu. Itulah yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.